Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore di tempat saya dan mungkin berbeda di tempat teman-teman. Pada kali ini saya akan membahas tentang praktik AKM kontrak jangka panjang. Kali ini kita membahas latihan 18.14. Ini juga merupakan soal UTS genap 2019-2020 ya. Di sini kita baca saja langsung. PT Layar Terkembang memenangkan lelang proyek pembangunan pelabuhan dengan nilai kontrak 70 miliar. Masa kontrak 1 Februari 2020 sampai 30 November 2022. Berikut ini adalah data-datanya, ada cost incurred during the year. Jadi bukan cost to date ya, harap diperhatikan. Kemudian ada progress billings during the year dan juga cash collected during the year. Oke, informasi lainnya yaitu adalah terkait pelaksanaan kontrak ialah bahwa diperkirakan bahwa total biaya pembangunan atau estimated total cost 63 miliar. Tahun pertama sama. Kemudian pada tahun kedua naik menjadi 75 M dan tahun ketiga menjadi 82 M. Kemudian ada keterangan kedua, jika ada keterlambatan pekerjaan maka akan ada denda 1,5% untuk setiap bulan keterlambatan. Sedangkan jika lebih cepat penyelesaiannya maka akan mendapatkan insentif sebesar 1% per bulan. Dan nilai denda tersebut maupun insentif akan diperhitungkan berdasarkan nilai kontrak awal. Pekerjaan tersebut diselesaikan dan diserah terimakan oleh PT Layar Terkembang pada tanggal 1 Oktober 2022. Berarti dia lebih cepat. Ucat 2 bulan ya, Oktober November. Nah, diminta lakukan analisis profit or loss, kemudian menghitung persentase penyelesaian dengan menggunakan percentage of completion method, kemudian dibuat jurnal, kemudian yang kedua membuat berdasarkan cost recovery method dan membuat jurnal loss yang diperlukan selama masa kontrak. Oke. Percentage completion of method. Di sini kita lihat dulu cost to date-nya, kita lihat di sini 18 juta, kemudian 2021 dia adalah 60 juta. Kenapa 60 juta? Karena ini adalah penjumlahan dari 2020 dan 2021. Ingat, cost to date adalah cost yang sampai dia selesai gitu ya. Bukan hanya cost incurred di tahun itu. Kemudian 2022 yaitu adalah 22 juta ditambahkan dengan ditambahkan dengan 60 juta. Jadi diakumulasikan seperti itu ya. Kemudian billing progress-nya ini dan ini dari soal. Cash collected-nya juga estimated cost to complete-nya dari mana? Ini di bawah nih. Karena dia sudah disebutkan total cost-nya 63 juta, sedangkan cost to date-nya 18 juta, berapa estimated cost to complete-nya sebesar segini. Ini nggak dibuat juga nggak apa-apa, nanti kita buat di schedule yang ini. Nah, kemudian total kontrak awalnya 70 M, insentifnya dapat 1% per bulan dikali 2 bulan karena ada bulan Oktober sampai November. Kemudian dikalikan dengan kontrak awal, disebutkan gini. Berdasarkan nilai kontrak awal. Oke, kita mulai saja. Mulai ini kontrak price-nya sama ya, dia nggak ada perubahan. 70 M untuk tahun 2020, 21 juga 70 M. Nah, tahun 2022 dia ditambah dengan insentif sebesar 1,4. Nah, yang ini udah disebutkan nih estimasi total cost sudah disebutkan, cost to date juga udah disebutkan. Ini jadi tinggal selisihnya aja. Yang kedua juga disebutkan 75 M. Kemudian cost to date-nya 60 juta. Ini tinggal selisihnya aja. Kemudian estimated total cost-nya juga udah disebutkan di soal di 82 M. Ini disebutkan 82 miliar. Dan juga ininya pastinya 82 M dan sehingga hasilnya 0. Seperti itu. Kemudian gross profit seperti biasa ya.
contract price dikurangi total cost sama dengan gross profit. Percent completed seperti biasa ya, cost to debt dibagikan dengan estimated total cost hasilnya ini. Sama pun seperti ini, cost to debt dibagikan dengan estimated total cost. Ini juga cost to debt estimated total cost. Nah, di sini ada rugi secara keseluruhan. Di sini ada rugi nih, minus 5 juta. Nah, ini juga di sini ada rugi juga, minus 10 juta 600. Berarti cara penghitungnya beda. Oke, langsung aja ke schedule pengakuan yang ini. Oke, schedule-nya ada to date, prior years, dan juga current years. Revenue didapatkan dari mana? Persen dikali dengan harga kontrak. Kontraknya berapa? Masih 70 M. Oke, jadi hasilnya segini. Cost-nya didapat dari cost to date yang sudah kita buat tadi, 18 juta. Disisihkan. Kemudian ini belum ada pengakuan pendapatan tahun kemarin, belum ada. Selisihkan, jadinya hasilnya sama ya, karena memang belum ada. Nah, kemudian di sini revenue-nya 80% dikalikan kontrak. 80% kali 70 M, 56 M. Kemudian ini karena dia adalah ada rugi, maka maka dia akan, mana nih yang bagus? Oke. Ini akan masuk ke sini. Nah, seperti itu. Ya. Jadi langsung dimasukin aja ke sini. Nah, kemudian ini kita tinggal di adjust saja. Ya, pastinya lebih besar dong. Iya. 56 ditambah berapa yang hasilnya minus 5, ya 61. Atau enggak kalau gampangnya 56 dikurang minus 5 atau 56 ditambah 5, itu aja. Oke. Ini kita buang dulu. Ntar kita pakai lagi. Yang ini ngambilnya dari mana? Ini sama persis kayak di sini, teman-teman. Copy paste. Oke, copy paste aja. Hasilnya ini. Ini dari mana? Selisih antara ini dengan ini. Nah, dia minus kan. Kemudian yang tahun to date yang ini 100% ya seluruhnya. Makanya dia tetap 100. Kemudian yang bawahnya dia juga ngambil dari sini, teman-teman. Nah. Dan cost-nya sebesar cost to date-nya dari sini. Aduh, mana ya? Aduh, gambarnya susah. Nah, seperti itu. Ya, kita hapus saja ininya, mengganggu. Kemudian ininya sama persis kayak yang ini. Diselisih terus, ini dapat dari mana? Selisih antara ini dengan ini. Ini juga kan pokoknya selisih biasa. Nah, ini teman-teman. Aduh, kok nggak lengkap. Nah, siap. Ini teman-teman akan kita gunakan untuk menjurnal. Mana ya ininya? Oh, untuk menjurnal di sini. Nah, untuk di bagian nomor 4 ya. Ya, oke, baiklah kita kembali ke jurnal. Ini di sini ada 5 jurnal ya, template ini sebenarnya. Untuk mencatat biaya konstruksi yang aktual pada tahun itu, kita melihatnya dari mana? Dari sini juga bisa 18 juta untuk 2020. Maaf, sini salah. Ini 2021. Ini 2022. Kemudian ini 42 juta, ngambil dari tabel yang paling kanan. Yang ini
Maaf, ini ngambil dari sini, dari selisihnya. Jadinya karena ini biaya konsumsinya di tahun itu saja. Oh, di soal udah ada ya. Jadinya pakai yang info yang ada di soal. Cash incurred during the year 18, 42, 22. Bener nggak? Kan bener. 18, 42 dan 22. Ini kebetulan aja ya, karena di soalnya udah disebutkan cost selama tahun itu. Kalau misalkan dia ini cost to date, maka kita harus sisihkan 2021 dikurang 2020, terus 2002 kurang 2021 gitu. Tapi untungnya aja ini cost to date, untungnya ini cost incurred during the year, jadi nggak perlu dia apa-apain. Oke, kemudian mencatat tagihan ya, tagihan mana? Billing nanti kan tagihan nih. Ya udah, ngambil dari sini, jurnalnya AR pada billings on transaction in process. 16 juta nih ada di sini, 38 juta ada di sini, dan 17.400.000 juga ada di sini. Oke, mana kayak ini lagi? Nah, kan sama kan ada di sini juga, ada di sini juga. Oke. Itu nomor 1, nomor 2, nomor 3 ada nggak? Nomor 3 juga ada di soal. Mencatat penerimaan kas, berarti kas pada AR. Kenapa gitu? Karena kita dapat uang cash, kemudian kita sebelumnya adalah menghutang, sebelumnya kita diutangin, berarti cash pada AR. Sama 14 juta, terus 37 juta, dan 20.400.000. Nah, yang nomor 4 barulah kita menggunakan schedule yang telah kita buat di tabel paling kanan. Jadi teman-teman ngeliatnya tabel paling kanan aja di sini. Ini gimana? Jurnalnya ada 3 sebenarnya. Kalau loss itu nanti di cost, di profit. Yaitu ada construction expense, namanya juga expense, berarti kan dia cost ya. Berarti ngambilnya yang ini cost. Terus ada construction in process, ini sebagai gross profitnya. Kemudian ada revenue from long term contracts, ya revenue-nya yang ini. Jadi 3 ini nih main-mainin aja. Kalau misalkan dia kalau cost-nya pasti dia di debit, construction expense. Terus construction process kalau dia untung atau positif dia di debit juga. Nah, revenue-nya udah pasti di kredit gitu. Nah, untuk yang kedua construction process-nya tetap dia di debit, kemudian maksud saya construction expense di debit, kemudian construction in process ini ada berapa nih? 7 juta dia di kredit. Kenapa? Karena di sininya dia minus 7 juta. Seperti itu. Revenue-nya tetap dari sini 36 juta. Nah, selain itu di nomor 5, maksud saya di tahun 2022 sama perlakuannya, CIP-nya di kredit sebesar 56 juta. Dari mana 56 juta? Ya gampang aja dari tabel kanan. Ini construction process, ini sebagai CIP, ini sebagai construction expense, dan ini sebagai revenue. Oke, ini aja ya sebenarnya seperti itu. Oke, udah gampang ya. Pokoknya yang di main-main ini ya construction in process di debit atau di kredit gitu. Tergantung dengan dia minus atau positif. Kalau positif dia di debit, kalau minus dia di kredit. Kemudian terakhir, untuk mencatat penyelesaian kontrak billing on CIP kepada construction in process.
ini mencatat penyelesaian kontrak pasti di tahun akhir ya, nggak mungkin di tahun ini dia selesai. Ya mungkin sih, tapi terlalu cepat adanya, nanti kontraknya selesai tapi jadinya outputnya jelek. Makanya di tahun akhir sebesar berapa ya, sebesar itu 71.400. Dari mana nih? Kan ya dari kontraknya sini. Kita lihat lagi nih kan, kontrak di tahun 2022 71.400. Atau kalau mau kalau mau menghitung, ditambah-tambahin ini, tambah ini, terus CP lagi nggak ada ya? Oh ya udah. Atau enggak di billingnya juga ditambah-tambahin. Oke, kita lanjut ke cost method. Ini dari sini sama, pokoknya kalau cost method refer itu di sininya sama semua. Nanti yang berbeda adalah di sini. Barulah di sini berbeda. Bedanya dari mana? Yuk kita lihat. Udah pada belajar kan ya, kalau cost method recovery itu revenue-nya diakui sebesar cost kecuali di tahun terakhir, karena dia udah ketutup semua, baru bisa dia beda-beda. Nah, berarti kalau di sini revenue sama dengan cost-nya berapa nih? Cost to date-nya. Cost to date-nya 8 juta. Revenue-nya juga ngikut 8 juta. Di sini maksudnya 18 juta. Di sini juga 18 juta. Di sini 0 0 0 0. Kenapa 0? Ya udah, ini kan selisihnya 0. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih mendominasi. Kemudian 2021 revenue, cost, gross profit. Ini revenue-nya karena dia ini rugi, revenue-nya kita akuinya sebesar cost to date. Ini perhitungan biasa ya. Kemudian gross profit-nya, harus pakai ini ya. Cuman gross profit-nya set. Nah, dari sini Rp5 juta ini diselisihin, di adjust ya, seperti saya bilang tadi, 60 tambah 5, 65 juta, atau 60 minus 5. Belibet ya. Oke, siap. Ini kita singkirin dulu. Oke, yang ini langsung aja di kopas ke sini. Yang ini tinggal diselisihkan saja. Ini selisih ini, ini selisih ini, ini selisih ini, maksud saya. Kok di close sih? Kemudian ini hasilnya minus ya, rugi dia. Kemudian revenue di tahun terakhir 714 juta, 1,4 dari sini. Kemudian dia juga minus juga sih dari sini. Set dari sini, kelihatan kan ya? Kemudian ini ya seperti biasa, diselisihkan saja. 71,4 ditambah dengan 10,6 sama dengan 82. Ini simpen aja dulu nih. Kemudian jurnal 12 tuh sama kayak sebelumnya, nggak ada beda sih, karena yang beda yang saya udah bikinin biru-biru ini. Kok warnanya ini nggak sinkron? Siap. Nah, oke. Karena seperti saya bilang, hanya berbeda di sini. Ini kita fokusnya ke sini kalau jurnal 4 dan 5. Untuk mengakui revenue dan gross profit, seperti biasa construction expense, CIP pada revenue. Tapi di sini di 2020 CIP-nya nggak ada. CIP-nya nggak ada. Ini bisa diinin nggak? Freeze. Mana ya freeze ya? Freeze stop pro. Malah yang atas. Nggak usah deh.
freeze unfreeze saja. Nah, di sini 18 juta lagi deh. Oh, nggak bisa. Kemudian 18 juta kontrak CIP. Ingat tadi CIP apa? CIP construction process itu yang bagian cost. Terus revenue bagian revenue 18 juta. Ininya gross profitnya kosong. Ya udah, kalau kosong ya kosongin aja gitu ya. Sama 2021 juga CIP-nya kosong. Yang ada construction expense sama revenue from long term contract. Nah, tapi kita ngakuin loss di sini, ngakuinnya di tahun kedua. Lossnya sebesar 5 juta. Loss kalau jumlah saldo awalnya kan di debit ya. Iya. Kemudian pada CIP. Oke, seperti itu. Kemudian yang ini kita nggak ngakuin loss, kita ini seperti biasa aja, yang ngakuin lossnya cuman yang di tahun kedua. Ini construction expense seperti biasa adalah costnya 17 juta, revenue 11.400.000, dan terakhir CIP atau gross profitnya minus 5.600.000. Dan terakhir adalah billing on CP pada construction process. Nah, ini pasti 71.400. Lihat dari kontraknya aja kalau teman-teman nggak menghitung-hitung. Tapi kalau teman-teman mau cross check, nah lihatnya dari sini. Set billing on CP. Gitu aja ya. Oke, selesai. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, bila ada kesalahannya dari saya, karena sama-sama masih belajar. Dan doakan saya dan teman-teman lainnya lulus tahun ini dan di yudisium serta wisuda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.